komplek, Pak. Ada ASN masih masuk kategori miskin, TNI, Polri, yang meninggal masih masuk, yang kategori sebetulnya tidak miskin, ya dimasuki miskin. Di situ banyak kepentingan, Pak. Kepentingan dari Pak RT-nya sendiri, Pak Lurah, mungkin mungkin nggih kanca-kanca DPR, mungkin nggih bupatinya sendiri. Itu nyata. Jadi kemiskinan di Sragen mungkin nasional, miskin semua. Jadi kepentingan-kepentingan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Sragen periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Kabupaten Sragen, yaitu Bapak Haji Suroto. Beliau saat ini adalah Wakil Bupati Sragen. Apa kabar Pak Suroto? Alhamdulillah, doa restunya baik, sehat seluruhnya. Otomatis ada penjenengan sekeluarga, Pak. Amin. Pak Suroto lahir di Sragen 25 Agustus 1956. Mengawali karir sebagai pengusaha mebel, kemudian menjadi kepala desa Embat Padas, dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Sragen 2009-2020. Dan saat ini menjadi Wakil Bupati Sragen periode 2021-2024. Nah, Pak Haji Suroto, mungkin ada yang terlewat perjalanan karir yang ingin ditambahkan, monggo Pak. Sebetulnya saya awal dari pengusaha kayu dan mebel, seluruhnya itu adalah aspirasi dari masyarakat. Kita tidak punya cita-cita yang muluk-muluk dari jan pirsalah wong desa sama-sama orang Mijan Embat Padas itu ya diminta oleh masyarakat untuk maju terhadap kepala desa. Alhamdulillah sukses. Semasa saya dari pendidikan secara umum dalam hal politik adalah dipimpin oleh Jan Yogirso dari Orde Baru. Tidak perlu saya tutupi, saya masih punya kartu Wan Hades dari Golkar. Semasa itu bapaknya Pak Bawono. Semasa 10 tahun, itu sebetulnya perdanya 8 tahun, tapi mungkin punya poin nilai lebih 50 lah, sekarang dinilai. Itu saya ditambah 2 tahun, jadi 10 tahun. Dengan situasi kondisi nasional reformasi itu, ya seluruh keluarga lah tidak perlu maju lagi lah, ya kita sudah berjuang semaksimal mungkin masyarakat situasi reformasi kita semua tahu Pak, ya situasinya seperti itu lah, tidak perlu maju. Tetapi fakta di lapangan terjadinya Ngembat Padas dirubah menjadi kelurahan. Untuk kelurahan Ngembat Padas, Kewangen, Gemolong, Keragilan, 4 kelurahan itu. Ya efeknya dengan lurah yang baru tahu situasi di Ngembat Padas, saya kira panjenengan tahulah penyanyi orang Molok
Itu tidak semua orang berani mampu memimpin di Ngembar Padas. Efeknya, saya diminta oleh masyarakat untuk menjadi LP2MK. Jadi semasa saya tidak jadi kepala desa, ya diujar dengan masyarakat supaya bisa ngesui di Ngembar Padas LP2MK itu selama 10 tahun. Perjuangan karir yang seperti itu kita tidak tahu, Pak. Kodrat dan istilahnya rahasia Allah, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ternyata jadi DPRD tingkat Sragen selama pencalonan 3 periode, walaupun saya lalui 14 tahun. Alhamdulillah, ya kita tidak tahu, ternyata Allah memberikan amanah jadi wakil bupati. Walaupun mungkin visioner penjenengan sebagian, mungkin sebagian nanti kita jawab, nanti kita tambahi. Itu keberhasilan, keuntungan saya itu berlipat ganda. Alasannya apa? Wakil bupatinya tercapai, berketepatan bupatinya cewek, nyonya jadi ketua TPPKK se-Kabupaten Sragen. Alhamdulillah, penggantinya berketepatan menurut aturan itu anak saya sendiri. Jadi berarti kan dapat jabatan 3, Pak. Ini kan yang perlu kita syukuri benar-benar. Saya sendiri orang kampung, orang desa yang tidak tahu apa-apa, orang tuanya ya tidak tokoh masyarakat, tidak tokoh ulama, hanya buruh petani. Itu saya syukuri dengan adanya karir-karir yang ada. Tapi perlu kita sampaikan, Pak. Ini maaf, jangan sampai dianggap saya arogan, sombong, tidak. Kalau jabatan iya. Tapi kalau istilahnya nyun pangapunten harto beyo esmoni itu jauh daripada mungkin harapan keluarga. Semasa istilahnya khusus pedagang kayu dan mebel ya punya duit lah. Tapi sampai sekarang jadi wakil bupati punya, Pak. Jadi istilahnya mungkin kalau berangkat laku saja, saya kira kemampuan ya bantuan dari adik-adik saya, paling-paling kemampuan saya ya cukup wakil bupati. Kalau laku dan ya kalau mungkin ada perintah partai dan sebagainya. Nyataan hidup, Pak. Jadi perlu ya kita syukuri, tetapi kalau bicara harta beliau ya kaya ngoten niku. Masalahnya mungkin Sragen lain daripada yang lain. Ya Pak Pirso, intinya itu. Tapi untuk menjawab penjenengan dari Vesnor penjenengan iki keluh kesahnya rangkumannya seperti itu, Pak. Jadi perlu saya syukuri, tapi kalau berbicara harta bionya nyun pangapunten seperti itu. Terus menjawab penjenengan kesan dan kenangan ketika menjadi wakil bupati Sragen saja prestasi yang telah dicapai. Nah, kalau pencapaiannya itu justru saya simpulkan sederhana, Pak. Yo manfaat kepada orang lain, Pak. Manfaat dari seperti apa, Pak? Nggih. Semasa jadi DPR kalau di Sragen itu ada pokir lah penyanyi yang tahu. Paling enggak 1 tahun semasa saya itu ya 1,5 juta lah. Nah, kok 1,5 M sampai 2 itu. Ya kita manfaat kepada orang lain dalam arti memberi virus pembangunan manusia seutuhnya
di level RT, di level kampung itu. Ini mungkin berpandangan dengan bupatinya mungkin beda. Bedanya apa? Saya belajar dari dipimpin oleh keluarga besar Golkar. Semasa itu almarhum Pak Harto kan ya seperti itu. Bantuan-bantuan pemerintah adalah merupakan virus semangat gotong royong masyarakat. Tetapi kalau di Sragen ini dulu kita mempercayakan dengan adanya kelompok masyarakat di RT atau kelompok mas-pokmas yang lain yang efeknya hanya virus. Mungkin bantuan dari 10 juta bisa dapat hasil pembangunan 50 juta, minimal 40 juta, gotong royong Pak RT dengan masyarakat. Tetapi kalau sekarang ini kan dilakukan oleh pemerintah desa dengan istilah bentuk Pokmas sendiri, panitia sendiri. Yang efeknya Pak RT tersinggung, tidak mau campur tangan. Efeknya ya hanya mutlak dari pemerintah, mungkin dari pokir DPR 10 juta, 15 juta, ya hanya itu. Kalau perlu, sisa semen 1 sak, 2 sak, dibawa pulang oleh panitianya, yang efeknya tidak bisa berkembang. Ini maaf, saya kok menjunjung tinggi Golkar, enggak, saya memang dibesarkan di Golkar. Kayak seperti itu, walaupun sementara ini masih ya di PKB lah kenyataannya itu. Jadi itulah yang menjadikan pengertian kita bersama. Masalah kesan ya ketika Sragen sedang mempersiapkan pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati 2024-2009. Bagaimana rencana? Kalau rencana pemerintah, Pak, saya yang selalu ngurusi di KPU seluruhnya sudah alhamdulillah meragang siap. Bantuan dari APBD, entah itu KPU, Bawaslu, TNI, Polri, itu sudah kita siapkan. Dan di samping itu untuk pelantikan, mulai dari Bawaslu, PPK, PPS, saya sendiri yang melantik, ini maaf, itu seluruhnya sudah kita persiapkan sedini mungkin. Nah, untuk Pak Suroto, eh, lalu program Bapak sendiri seperti apa? Tadi apa tersirat mau maju lagi tapi sebagai wakil bupati saja gitu, atau juga untuk nyalon bupati? kalau saya introspeksi, Pak. Introspeksi kalau bupati tanpa keajaiban itu tidak mungkin, Pak. Kalau kita tidak ada ya, tidak ada dengan Allah tidak. Jadi kalau sampai detik ini berpikir bupati, kemungkinannya kecil, Pak. Masalahnya introspeksi. Introspeksi saja kalau laku wakil bupati itu saya sudah alhamdulillah. Sampai sekarang ya belum ada yang jawil, belum partai ya juga belum memberi mandat. Intinya itu. Di samping itu pun Pak, introspeksi kita itu kita pengalaman lah Pak. Pengalaman dari periode-periode pileg dan pilkada dan sebagainya. Pilkada kemarin tunggal saja ada uang saku 20 ribuan Pak. Dengan hak pilih 750.000, itu kan uang sudah 15 juta Pak. Belum saksi, belum ngumpul ke relawan, kader dan sebagainya. Itu sudah tidak cukup 30 M. Nah kalau sekarang kompetisi yang terbuka seperti ini, kita tidak bisa bayangkan Pak, apakah cukup uang 40-50. Ini maaf untuk pengertian di lapangan. Jadi saya introspeksi kalau memang ada penugasan partai dan mungkin istilahnya laku yang dimaksud apa? Yang dimaksud
Kalau istilahnya saya hanya mungkin kemampuan hanya wakil bupati, bahasanya kan kita ndak bisa istilahnya jawil jinawilan, Pak. Ibarat kita kan saya selaku putri wanita lah, kalau tidak diminta kan ndak berani. Ya kalau laku intinya kan itu. Sampai sekarang saya tetap masih situasi diam dan dari partai walaupun membuka pendaftaran, Pak, saya ya belum daftar. Alasannya apa? Alasannya kalau saya itu bisa matur, ini pilkada, iya, serentak. 545 daerah. Saya berkesimpulan, pilkada ini rasa pileg, Pak. Yang benar kan itu, Pak. Mestinya kita kan harus tegak lurus, linear, linier terhadap nanti linearnya dari calon gubernur dan wakil gubernur. Ini kan mestinya kita akan merasakan. Kalau saya itu prediksi saya seperti itu, Pak. Ya. Nah, Pak Suroto, saya salah sebentar. Bapak hanya mempersiapkan diri untuk menjadi wakil bupati dan sampai saat ini belum ada Pak Suroto belum aktif mendaftar, partai-partai juga belum ada yang aktif menawari. Nah, tapi calon-calon bupati sudah mulai bermunculan. Nah, kalau Pak Suroto itu apa? Karena mau jadi wakil kan harus mencari calon bupatinya. Kira-kira siapa yang cocok, Pak? Gini, Pak, semuanya memang saya tidak ada nampik dengan calon bupati siapa saja. Tapi yang prinsipnya saya dengan pendidikan wakil bupati ini, saya kira penjenengan sebagian besar sebetulnya tahulah. Tahu yang prinsip, saya tidak akan nyalah ke bupatinya siapa saja. Sejarah membuktikan, Mas. Di Sragen ini bupati dengan wakil bupati dilantik 2 bulan, 3 bulan mesti geger akar-akaruan. Tidak hanya Sragen, mungkin nasional. Tetapi saya introspeksi, Pak. Introspeksi yang dimaksud, saya ngerungkepi wong Sragen. Kita malu lah kalau rame dengan bupatinya dan sebagainya, walaupun memang sementara ini khususnya saya mau hormat lagi saat penjenengan bisa mengusulkan draft-draft dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara ini kan nyatanya wakil bupati hanya Banser, Pak. Kalau tidak makili, nggih dampingi. Walaupun di situ mungkin ada porsi untuk koordinator kemiskinan dan sebagainya. Itu tulisan. Tapi nyatanya nanti eksekusi, yes pirsa piyambak. Jadi itulah kenyataan liku-liku di wakil bupati, kenyataan seperti itu. Jadi kalau saya sudah terlanjur seperti ini, mau tidak mau harus merungkepi wong Sragen, Pak. Jangan sampai wakil bupati tidak bisa ngemong bupati ini, kasar ngaten. Jadi silakanlah bupati memang top power di kabupaten, ternyatanya seperti itu. Baik. Jadi Bapak tetap siap menjadi wakil bupati, wakilnya siapapun, punya pengalaman mendampingi bupati, menjaga agar tidak konflik. Nah, menurut Bapak selama ini apa yang masih menjadi PR ke depan, Pak? Artinya tugas-tugas atau target-target yang masih belum tercapai. Ya kalau berbicara itu, Pak, kalau saya mendampingi Mbak Yuni, Bupati di Sragen ini, iya.
Saya prestasinya banyak sekali, Pak. Prestasi dalam arti WTP sampai 9 tahun, di sisi lain Adipura dan yang lain-lain, kalau tidak keliru ada 24 prestasi. Tapi harus diakui, Pak, kemiskinan di Sragen masih besar. Dalam arti kalau tidak keliru 11, berapa, 38 atau berapa itu nomor urut 10 dari bawah atau berapa dari 35 kabupaten kalau tidak keliru itu, Pak. Itu nyata. Tetapi sebetulnya kalau kita analisa komplek dan majemuk, pripun komplek majemuk, nggih. Kalau kita berbicara BPS itu atas nama pusat, itu pekerjaannya kan hanya survei. Survei diukur dengan nasional, kenyataannya ya nyun pangapunten, wong Mijan dibandingi kali wong Jakarta nggih tebih kasarnya ngati. Itu hasil itu. Nah, sikap-sikap itu istilahnya ya kita hanya nurut, Pak, tapi ngambil kebijakan-kebijakan di Sragen kurun waktu 3 tahun ini melangkah sendiri dengan istilah tumis tuntas kemiskinan. Ada keberanian, Pak. Keberanian yang seperti apa? Nggih, mboten namung mungkin Sragen, tetapi mungkin nasional, Pak. Jadi data kemiskinan di kementerian itu amburadul ndak karuan. Apa sebabnya itu? Kita sudah melakukan ini 10 desa selama 3 tahun ini dengan kemampuan desa yang kabupaten yang tidak begitu besar, mungkin 1 miliar, didukung dengan adanya Basnas, didukung CSR-nya hanya BPD, itu bisa melakukan seperti itu. Praktek di lapangan, Pak. Kita door to door. Dari 700 kakak yang tidak masuk kategori miskin, paling tidak 40-50%, Pak. Itu nyata pelaksanaan. Nah, kuwi iso kaya ngono, Pak. Nggih. Komplek, Pak. Ada ASN masih masuk kategori miskin, TNI, Polri, yang meninggal masih masuk, yang kategori sebetulnya tidak miskin, ya dimasuki miskin. Di situ banyak kepentingan, Pak. Kepentingan dari Pak RT-nya sendiri, Pak Lurah, mungkin ya, konco-konco DPR, mungkin bupatinya sendiri. Itu nyata. Jadi kemiskinan di Sragen mungkin nasional, miskin semua, Pak. Jadi kepentingan-kepentingan itu. Jadi kalau begitu ada kemungkinan kemiskinan administratif, Pak ya. Jadi artinya sesungguhnya tidak miskin tapi secara administratif didaftarkan sebagai miskin. Kalau miskin kan dapat apa-apa, Pak. PKH itu ibaratnya orang nganggur seperti pegawai Pemda yang istilahnya THL, kontrak niku nampine 1,5 juta. Itu nyata, Pak, di lapangan nyata. Bukan ini hanya statement, isu dan sebagainya. Kita melakukan sendiri di lapangan. Ini saya kira menarik apa yang Bapak sampaikan ini. Artinya sudah tahu persoalannya, tapi kita setiap tahun terpancang oleh angka-angka yang dibuat oleh BPS tadi. Lalu usul Pak Suroto sebagai orang yang menangani langsung masalah ini apa? Ya itu ya segera dituntaskan, Pak. Kalau perlu ya diakan walaupun tingkat 1 punya program sendiri,
tingkat pusat punya program sendiri, tapi program itu tidak segera menyelesaikan masalah. Kalau sistem di Sragen istilahnya tuntas kemiskinan itu satu desa kita selesaikan, satu desa kita selesaikan, satu desa kita selesaikan. Memang yang membutuhkan waktu panjang dengan kekuatan Pemda, Pak. Sampai sekarang kan belum ada, ini di Sragen loh, Pak, belum ada dukungan dari provinsi, dari pusat itu belum ada. Jadi istilahnya ya Pak Suroto, yang diselesaikan Pemda Sragen itu secara real yang miskin dientas atau yang salah data miskin tadi dirapikan? ya pertama dirapikan, kedua kalinya ya kita selesaikan, Pak. Satu desa kita selesaikan dengan kekuatan Basnas, BPD hanya 1 miliar, terus dari CSR, BPD itu paling-paling ya 1 miliar, ya kemampuannya itu. Ya, baik. Nah, saya masih bertanya lagi, Pak, karena ini menarik. Kalau Ya, datanya dirapikan, tapi data di pusat tetap, itu kan yang menjadi basis pengiriman BLT, PKH, dan sebagainya, itu kan tetap data pusat, Pak. Jadi kan tetap usaha Pemda, apa ya, hanya sedikit pengaruhnya gitu. ya hanya meyakinkan diri, Pak. Memang ini sudah bisa malah sing jawab penjenengan. Itu memang kepentingan-kepentingan politik, Pak, bantuan-bantuan BLT dan sebagainya, momen-momen alah penjanjo pirsa, momen-momen kepentingan politik itu yos seperti itu. Tapi di lapangan membingungkan, Pak. Ya, itulah kenyataan, tidak perlu kita tutupi. Jadi mungkin pusat ya punya kepentingan, di daerahnya sendiri ya punya kepentingan. Mun ngoten niku monggo. Cara penyelesaiannya memang kalau di Sragen Tumis itu hanya meyakinkan diri janjane nyoto apa ora. Ternyata tidak nyoto. Jadi kita melakukan 10 desa itu paling enggak itu ya minusnya 40-50%. Dari 700 kakak yang tidak masuk kategori miskin paling enggak 300, 400 kakak. Nah tentu niku lucu, Pak. Melihat keadaan itu walah pun ngeri. Itulah kenyataan. Ya. Nah, Pak Suroto, menjelang pilkada ini banyak yang mengatakan bahwa pengaruh keluarga Pak Untung Wiono masih sangat besar. Nah, apakah Bapak juga masih mempertimbangkan kalau nanti diminta lagi berpasangan dengan keluarga Pak Untung? Kalau saya melihat situasi, Pak, yang mau nggih. PKB kemungkinan koalisi dengan PDI kok kecil sekali, Pak. Ini maaf, ini saya malah menggurui dan penjelasan. Nah, kita tahu lah, Pak, di pusat yang belum bisa merapat ke pemerintahan kan hanya PDI dan PKS. Itu faktanya. Nanti terjadinya kayak apa kita tidak tahu. Tapi di sisi lain, kemudian mungkin ya sudah tahu lah, Pak. Di Jawa Tengah otomatis PDIP itu kan punya calon gubernur. PKB sendiri mungkin nanti kenyataannya kayak apa, ngendikane gubernur atau wakil gubernur. Nah mau tidak mau kan di kabupaten 35 kabupaten kan ya kemungkinan kecil, Pak, punya calon gubernur bersama terus koalisi itu ya niku lelucon. Mestinya kan ya linear lah, kita harus linear tegak lurus dengan pusatnya di provinsi. Saya matur rasa pileg ini kan pusatnya dengan provinsi. Apakah calon gubernur nanti bikin kader di kabupaten itu malah lawannya kan tidak mungkin, Pak. Ini hanya gagasan saya sendiri loh, Pak. Ini tidak dari PKB, tidak pribadi. Jadi kemungkinannya kecil. Di samping itu ya kenyataan sampai sekarang Jawil Jinawilan nggih dereng wonten, dari rekan yang lain pun nggih dereng wonten. Baik, menarik. Jadi
Pak Suroto mempersiapkan diri untuk menjadi wakil siapapun bupatinya. Kemudian banyak prestasi yang sudah dihasilkan oleh Bupati Bu Yuni. Nah, sekarang apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Sragen? Kira-kira bagaimana menjalaninya? Apa tetap tadi pakai pragmatis yang seperti diuraikan Pak Suroto walaupun calonnya tunggal, atau pokoknya memilih yang terbaik yang bisa tadi menyelesaikan masalah terutama kemiskinan yang sangat luar biasa tadi. Monggo Pak Suroto. Ini masalah politik sih, nopo masalah pangane Pak. Kalau politik dulu gitu, jawabnya politik ya Pak. Kalau ingin berhadapan-hadapan dengan Dayu lah, notabene-nya PDIP. Itu kalau bisa berhadapan langsung, face to face, istilahnya 1 lawan 1, mungkin bisa mengalahkan Dayu, Pak. Tetapi kalau nanti calon bupati ini malah terjadi 3 sampai 4, saya kira kecil sekali untuk ngalahkan Dayu. Itu pun harus ya didorong dengan gotong royong finansial yang siapa. Ini maaf, masalahnya apa? Penjangan tahu lah. Jaringan-jaringan mulai dari Pak Untung, walaupun Pak Untung ya kategori sudah belajar di Semarang seperti itu, tapi kesan masyarakat di Sragen nyatanya ya seperti itu. Jaringannya itu di Pemda sampai yang sudah pensiun, mantan-mantan itu jaringannya benar-benar rapi dan kuat sekali. Ini maaf, saya nggak menjunjung tinggi beda. Ya. Ya, nah Pak Suroto, Dayu kan ada 2 Pak, yang sudah mempersiapkan diri untuk nyalon. Itu kira-kira seperti apa? Apa memecah suara atau seperti apa? Itu kalau saya menilai Pak, yang Untung Wina Sukowati itu yang kategori tidak direstui oleh Pak Untung, orang tuanya, itu sudah semangatnya luar biasa. Iya, pasang baliho di mana-mana, terus dia di pasar datang, mungkin dia sudah ngumpul ke kelompok-kelompok masyarakat, dia hadir. Tetapi bahasa saya itu kategori gimana ya Pak? Kategori itu memang kesalahan anak. Tapi pertanyaan saya Pak, Pak sedangkan juga selaku pimpinan partai yang kategori tidak dipandang sebelah mata. Pertanyaannya, apakah mungkin rekom dua anak notabene nama kakak orang tua itu semuanya Untung, walaupun rekom 1 dari PDI, 2 entah siapa ibaratnya. Yang rekom yang belakangan ini apakah dia siap untuk memberi rekom? Ini maaf, kalau saya sebagai orang Jakarta lah ngomong seperti itu, kan ya tidak mungkin Pak. Mestinya kan salah satu. Ini maaf, sekarang teknologi tak penjang canggih, kita bisa ngobrol ini dengan adanya teknologi. Diklik itu ingin memberi rekomendasi. Kalau sebagai contoh, Wina sudah dapat rekom, Bowo belum dapat rekom, apakah walaupun sebesar PDI, Mas Bowo sebagai ketua DPC PDI di Sragen, apakah yang teken rekom itu tidak melihat ini kakaknya kayak apa? Lah ini kan sama. Ini maaf loh Pak. Kelihatannya kan sederhana, tapi kemunculan itu apakah mungkin untuk memenangkan kompetisi kalau anaknya itu 2 seluruhnya dapat rekom? Saya berpikirnya sederhana sekali Pak. Saya wong desa itu dengan keadaan itu. Ya, baik.
Nah, terakhir yang tadi Pak, yang harapan pada masyarakat Sragen Pak. Apa yang ingin disampaikan Pak Suroto? Ya, prinsipnya untuk menangani kemiskinan pertama, Pak. Itu memang program dari Bupati yang tiap tahun 10 miliar itu, ini maaf, sebetulnya kan rahasia Bupati kan rahasia saya sendiri juga. Itu tidak terrealisasi, intinya itu tidak terpenuhi dengan tiap tahun 10 miliarnya. Pertama itu, eh, kedua kalinya, ya, ya nyatanya kayak seperti ini, Pak, evaluasi. Dalam arti kata sebetulnya belum layak, belum patut bikin kantor terpadu dan nilainya beratus-ratus miliar sebetulnya kan untuk menangani kemiskinan, tapi untuk bikin kantor terpadu. Ini ini rahasia saya sendiri sebetulnya, Pak. Tapi kan itu nyata. Di sisi lain sebetulnya penjenengan ya pirsa menjadi dilahirkan wong mulang pirsa lah. Potensi Sragen secara umum banyak sekali, Pak. Dari mulai home industri sampai industri pertanian, UMKM yang notabene-nya eh, belum seluruhnya terurus dengan baik. Sebagai contoh, ya kalau Utara Bengawan itulah terjadinya Sukodono, Gesi, Tangen, Jenar. Itu kan dipetakan RT RW-nya adalah peternakan sebagai peternakan. Tapi kan makan buah si malakama, pemerintah tidak mau hadir. Dalam arti kata dengan ketentuan-ketentuan yang rumit sekali, badan hukum, kelompok tani, terus KTA yang sifatnya notabene-nya yang mengeluarkan adalah kepala dinas. Notabene-nya adalah perintah bupati, tidak ya tidak, iya ya iya. Berarti kan colke ndase gondeli buntute carane ra ngaten, Pak. Jadi apalagi dari kebijakan bupati. Nah, dari mungkin kucuran dari pusat saja masuk di Sragen sulit sekali, Pak, untuk merealisasikan. Sebagai contoh ibaratnya mungkin pokir dari provinsi, mungkin dari pusatnya sendiri. Nah, kalau di eksekusinya di Sragen tidak bisa terrealisasi, kan menghalang kepentingan rakyat, Pak, untuk beternak. Sebagai contoh sederhana itu. Kan di sana itu kan jadi poker-poker dari teman-teman DPR tidak bisa masuk, Pak, untuk membantu kelompok masyarakat itu. Aturannya bisa masuk, tapi regulasinya muter-muter tidak karuan yang dampaknya sulit sekali. Ini gambaran pertama. Gambaran kedua yaitu di bidang pertanian, Pak. Saya sebetulnya malah terinspirasi terhadap Pak Untung. Mungkin penjenengan ya tahu lah. Dulu Sragen itu ada PDPAL. PDPAL piye, Pak? Ya, PDPAL itu istilahnya bukan BUMD tetapi itu adalah swasta yang dikelola swasta untuk menanggulangi situasi petani yang sifatnya panen raya. Penyanyi perso. Kalau panen raya di Sragen gabar gani 3.500 5.000 itu saudara-saudara kita tidak bisa bayangke, Pak. Nah, itu maksudnya PDPAL itu menanggulangi itu. Walaupun sekarang ada ketahanan pangan di desa. Tetapi belum jalan, Pak, 20% itu. Ya kepala desa kan renorno itu, Pak. Sing sifatnya ketahanan pangan yang digunakan yang wah sing werna-werna gitu memang kompleks keadaan-keadaan itu. Nah, kalau di desa itu ketahanan pangan bisa dilaksanakan mungkin seperti niatan saya, ya ketahanan pangan, gulangi pangan di desa itu sendiri, panen raya dibeli dengan uang
negara yang 20% dari 1, M berapa itu, berapa persen paling enggak 20 sampai 30 juta ada. Tetapi malah digunakan lurai yang lain-lain sebagai contoh. Lah, niku nyuwun pangapunten niki bahasane niku wau. Baik, Pak Suroto, terakhir mungkin Bapak ingin sampaikan harapan-harapan atau saran-saran kepada masyarakat Sragen supaya bisa melalui pilkada ini dengan sebaik-baiknya dan bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar seperti diharapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang luar biasa banyak, jadi termasuk kemiskinan. Monggo silakan, Pak. Terima kasih kepada sesepuh kita, senior kita, Pak Bambang. Jadi kita bisa ngobrol, diskusi bersama, kita dilahirkan hari-hari ini ya wong Sragen, kita tidak tego terhadap Sragen. Alhamdulillah, pesan saya terhadap warga masyarakat Sragen, satu, carilah pemimpin yang amanah. Dalam arti kata, minimal sudah pengalaman, entah itu di legislatif, eksekutif, yang manakala itu adalah sudah pembelajaran hidup dalam arti birokrasi, organisasi. Tetapi kalau orang yang tidak tahu apa-apa, belum pernah ke situ, ya tidak karuan, masih belajar. Alasannya apa? Tidak ada sekolahan DPR, tidak ada sekolahan bupati. Ya, ada, ya itu suara rakyat. Maka daripada itu, kami berharap rakyat dengan pemilihannya nanti, ya istilahnya Jawa, ngono ya ngono ning aja kaya ngono. Ibaratnya harus eling terhadap pemerintahan Sragen supaya benar-benar Sragen tentrem ayem, amanah, subur tinandur, rezeki lancar dalam hal mengelola bumi Sokowati menika kala wau. Ya kasare rembug, Pak. Ya walaupun orang mungkin punya duit banyak, saya yakin mesti seluruhnya mikir ke rakyat, besar kecilnya. Tapi walaupun kecil, tapi punya kemampuan yang sudah mengelola seperti itu, dan rekodnya mungkin bagus, itulah saya saran kepada warga masyarakat, supaya memilih dengan hati nurani, jangan sakar PDW amplope sing gede. Ngaten, matur nuwun. Semoga Luar biasa Bapak Haji Suroto, Wakil Bupati Sragen. Saya kira banyak sekali, walaupun dengan banyak bercanda, tapi inti yang disampaikan sangat bermakna, bukan saja untuk calon-calon bupati yang akan datang, tapi bisa menjadi inspirasi bahkan untuk pemerintahan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Suroto. amin, sami-sami. Ampun teko Sragen, Sragen Assalamualaikum. prinsipnya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.